pembelajaran hari ini. Bapak dan Ibu, yang pertama permohonan maaf dari Pak Jenderal Yusuf karena beliau hari ini mendadak, tadi udah janjian sama saya, malah link udah dikasihkan juga ke beliau gitu. Apa namanya, cuman karena ada apa namanya dipanggil Pak Rektor mendadak, jadi dia izin untuk tidak mengikuti kuliah hari ini. Tidak mengurangi rasa apa namanya kualitas dari pertemuan ini. Mungkin insya Allah kita mulai saja Bapak Ibu, bahwa highlight dari kemarin kita bertemu ini, organisasi pendidikan merupakan organisasi yang strategik sebagai agen perubah, agen pencerdasan sumber daya manusia. Jadi tadi kemarin diulang-ulang bahwa organisasi pendidikan ini adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Nah, mungkin hari ini kita membahas bagaimana menjadi apa namanya yang menduduki kepemimpinan seperti apa yang bisa menduduki apa namanya posisi yang strategis di lembaga pendidikan tersebut. Tentunya di sini banyak Bapak dan Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah ya, atau wakasek. Ada Bu, ada. Ada Bu. Apa coba? Sekolah. Ya Bu, Jadi Bapak Kepala, Pak Asep mungkin ya? masih Wakasek Bu. Nggak Amin. apa-apa, jadi Wakasek juga. Bapak, menurut Bapak kira-kira sekarang Bapak sudah bertugas dari menjadi Wakasek sudah berapa lama? Kebetulan saya hampir 4 tahun Bu dengan sekarang Bu. Oh, Desember total, iya. berakhir. Di mana, Bapak? Di SMA Negeri 2 Bandung Bu. Oh, SMA 2, apalagi SMA kota, SMA favorit gitu ya. Jadi nanti bagaimana tanggapan Bapak untuk kompetensi daripada kepemimpinan yang harus ada di sekolah tersebut, yang menjadi pemimpin di sekolah tersebut harus seperti apa, Pak? Yang jelas harus punya jiwa bisa memberikan apa namanya Bu, keadilan untuk semua, dalam artian mungkin kalau saya menjadi seorang pemimpin nanti nggak akan otoriter Bu. Jadi akan mencoba merangkum semua keinginan berdasarkan kemampuan aset yang dimiliki oleh SMA 2 sendiri gitu Bu. Jadi nanti kita rangkum dulu apa-apa yang dimiliki oleh SMA 2, misalkan kalau misalkan di SMA 2, nanti ke depannya aset-aset itu yang akan menjadi kekuatan, baik itu aset dari SDM, kemudian aset dari sarana prasarana, kemudian juga aset dari masyarakat, itu yang akan menjadi dikembangkan ke depan untuk menuju pendidikan yang lebih baik di SMA Negeri 2 Bandung gitu Bu. Hebat Bapak, berarti tos tiasa leres jantan kepala sekolah. Amin, amin. Jadi Ibu. dari uraian Pak Asep itu ada 2 kompetensi Ibu dan Bapak. Satu, kompetensi kepribadian, karena beliau katanya bisa mengarahkan organisasi ini tidak akan otoriter ya. Jadi dia ingin merangkum apa yang menjadi aspirasi daripada sumber daya yang ada dan juga mengarahkan sumber dayanya. Jadi tadi juga Pak Asep mengerahkan bagaimana mengelolanya ya Pak Asep, mengelola sumber dayanya. Jadi itu adalah bagian daripada kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Baik, supaya kita tidak kemana-mana, nanti itu kita akhirnya akan ke sana diskusinya. Izinkan saya untuk share screen dulu. Kalau tanpa todongan teh sok kamana mendi Pak nyariosna gitu. Tos katingali Bapak dan Ibu. Parantos. Jelas Bu, ada. Terus Bu. Kepemimpinan dan perilaku organisasi ini sangat luas Bapak. Jadi kita membahas organisasi pendidikannya, tentunya organisasi pendidikan yang bermutu dan bagaimana kepemimpinan yang efektif di dalam mengendalikan organisasi tersebut ya.
Jadi karena kita perilaku organisasinya kita batasi di sekolah, tentunya kepemimpinan yang kita diskusikan ini adalah kepala sekolah ya Pak ya. Jadi bukan ngagosip kepala sekolah, tapi bagaimana nanti Bapak dan Ibu mempersiapkan yang punya peluang untuk kepala sekolah agar efektif untuk mengarahkan organisasi sesuai visi misinya, maka harus mempunyai kompetensi-kompetensi apa yang perlu ditambahkan ya. Jadi kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah yaitu kemampuan dalam menyiapkan seseorang untuk mempengaruhi. Tadi ada faktor mempengaruhi, berarti karena kita harus mempengaruhi orang berarti kepribadian tadi ya, kompetensi kepribadian yang harus kita punyai. Yang berikutnya membimbing, mengarahkan dan menggerakkan staf sekolah agar dapat bekerja secara efektif. Nah, dia membimbing, mengarahkan berarti harus punya kompetensi daripada supervisi sehingga bisa mengarahkan anak buahnya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang sudah ditetapkan. Karena organisasi pendidikan ini adalah organisasi layanan ya, yang memberikan layanan tentunya. Jadi jangan merasa kepala sekolah ini adalah pimpinan yang tidak bisa ke bawah gitu ya, tapi justru harus menjadi fungsi layanan yang paling diutamakan, layanan terhadap customer kalau memang kita mengacu kepada total quality management, bahwa manajemen itu yang bisa mengarahkan semua sumber daya dan memberikan layanan yang terbaik kepada customer-nya. Jadi customer satisfaction gitu ya. Jadi customer di sini ya tadi, kalau ke customer bagi kepala sekolah ya guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa gitu. Itu yang menjadi customer kepala sekolah. Selain itu juga customer eksternalnya adalah orang tua siswa, ya itu juga harus dilayani gitu oleh kepala sekolah itu. Jadi kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang dapat memenuhi kebutuhan dan situasional sehingga dapat memilih, menerapkan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan situasi tersebut. Jadi kepala sekolah teh harus masagi ya Pak Asep ya, harus sesuai situasi gitu ya, harus mempengaruhi untuk memilih gaya kepemimpinan yang mana yang cocok pada situasi organisasi tersebut gitu. Beda dengan pesantren Pak Muhammad Misbahuddin gitu ya. Jadi kalau pesantren kan ketokohan ya, sami'na wa atona. Koreksi, mohon maaf kalau saya salah gitu. Betul. Ya kalau di pesantren kan gitu. Jadi kiai itu adalah faktor kunci gitu, pemimpin yang harus diturut segala-galanya. Pokoknya menurut kepada kiai itu adalah panutan di organisasi tersebut. Tapi kalau di lembaga pendidikan yang formal ya, jadi pemimpin itu harus menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan dan situasinya. Kemarin Pak Jenderal menyebutkan bagaimana pemimpin sebagai teman, bagaimana pemimpin sebagai sahabat, bagaimana pemimpin yang bisa mendelegasikan tugasnya kepada bawahannya. Itu adalah pemimpin yang efektif, yang bisa memilih gaya kepemimpinan apa yang harus dipakai sesuai dengan situasi yang ada. Ketika organisasi bertumbuh, tentunya nggak masalah gaya kepemimpinan otoriter digunakan, ya karena semua lini daripada organisasi harus menurut gitu. Tapi setelah organisasi itu tumbuh, ternyata gaya kepemimpinan otoriter juga tidak baik kalau untuk digunakan. Beralihlah kepada gaya kepemimpinan demokrasi yang tadi seperti Pak Asep beritakan, bahwa gaya kepemimpinan demokrasi ini yang bisa memberdayakan sumber daya yang ada, baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarananya, sehingga output daripada pendidikan itu akan lebih bagus. Nah, itulah pemimpin yang efektif gitu ya.
Jadi di unsur kepemimpinan dalam proses kepemimpinan ini harus memenuhi unsur-unsur. Ada yang memimpin, tentunya leadernya, kepala sekolahnya. Ada yang dipimpin, nah ada guru, ada tenaga pendidik, ada siswa, ada kegiatan untuk pencapaian tujuan. Ada tujuan atau target sasaran. Nah biasanya kan kalau kepala sekolah itu dipilih setelah sekolahnya jalan, nggak dari awal gitu ya Pak. Berarti kepala sekolah yang baru itu yang harus bisa memilih mana kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi misi organisasi atau juga bagaimana mempercepat kegiatan tersebut sehingga pencapaian tujuannya akan lebih bagus, akan lebih cepat, sehingga target sasarannya yang jelas. Nah, proses kepemimpinan ini harus ada kelima unsur tadi. Kalau enggak ada berarti ya bukan jadi seorang pemimpin gitu ya. Kalau tidak ada yang dipimpin, emang mau ngapain gitu. Kalau tidak ada visi misi organisasi terus hanya dipimpin gitu kan enggak ya. Harus ada apa yang dilakukan. Jadi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tadi syarat dan prinsip proses kepemimpinan pendidikan bahwa harus memiliki kepribadian yang terpuji. Karena kan di pendidikan itu pemimpin itu adalah guru yang mempunyai tugas khusus ya Pak ya, kepala sekolah tuh di undang-undangnya. Nah, tetap adalah guru. Guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Saya kurang setuju dengan tenaga pendidik. Kalau pendidikan banyak kabur gitu setelah selesai melaksanakan pembelajaran selesai saja. Padahal namanya guru itu lebih bermarwah gitu, lebih mempunyai nilai karena mempunyai istilah digugu dan ditiru. Sehingga ini berdampak kepada bagaimana guru ini mempunyai kepribadian yang terpuji, ya, yang bersemangat, yang bisa mengarahkan, yang berani mengambil keputusan, gitu, yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jadi saya tadi ulas bahwa seorang pemimpin pendidikan itu harus masagi, gitu ya, harus segala bisa, harus situasional mana yang bisa dipilih dan bisa gaya kepemimpinan mana yang dipilih sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, jadi proses kepemimpinan ini memerlukan jam terbang gitu, ya. Kalau jadi kepala sekolah ada batas usia tidak, Pak? Ada Bu, sama Ada Bu, 60 tahun kalau pensiun. ada Bu. 58 Bu, maksimal. 58 pensiun, tapi ketika dipilih 5 ada rentang usia 8 maksimal Bu, 2 tahun masa jabatannya. Oh, 2 tahun masa jabatan ya, berarti sekitar 55-an bisa dipilih ya, gitu ya Pak? 55 betul. 55 tahun bisa dipilih. Nah, ini saya setuju karena jam terbang ini menjadikan orang ini masagi, Pak. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalamannya, maka kepemimpinan di pendidikan itu akan menjadikan pemimpin yang efektif berdasarkan pengalaman gitu. Kalau misalkan pemimpin itu di lembaga sosial, di lembaga politik, nggak masalah lah jam terbang atau waktu mereka berkegiatan itu tidak diakui. Tapi untuk yang dinamanya lembaga pendidikan, itu jam terbang itu harus merupakan suatu komponen yang dipertimbangkan. Jadi tingkat kematangan sosial daripada kepala sekolah ini bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau sudah punya jam terbang yang tinggi. Yang berikutnya adalah paham dan menguasai tujuan. Ya, makanya kepala sekolah yang utama ini harus pintar membuat RKS ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kemarin hasil penelitian ketika saya mengampu mata kuliah standarisasi pendidikan, banyak Bapak kepala sekolah yang membuat RKS-nya itu copy paste dari dokumen yang lama gitu.
tidak memahami asal ngumpulkeun we gitu, tidak menjiwai bagaimana visi daripada sekolah tersebut yang dituangkan ke dalam misi dan dijabarkan ke dalam operasionalnya dalam RKS gitu, sehingga ya eta keneh gitu karena terbatas waktu lah, segera dikumpulkan ke dinas dan lain-lain lah, banyak alasannya. Jadi karena tadi dalam membuat RKS juga jam terbang ini sangat mempengaruhi, tentunya ini harus menjadi muatan ketika ada di dalam borang pemilihan kepala sekolah ya RKS ini. Harusnya yang dipilih menjadi kepala sekolah ini di piawai membuat RKS-nya. Yang berikutnya berwawasan lebih luas. Tadi untuk berwawasan lebih luas ini tentunya jam terbang itu sangat mempengaruhi dan bagaimana kemampuan kepala sekolah ini untuk mengeksplor dirinya gitu. Jangan sampai kalau misalkan sudah menjadi kepala sekolah karena sudah menjadi top manajemen di lembaganya sudah tidak mau belajar lagi gitu. Itu hal yang salah apalagi di dalam bidang pendidikan ya. Saya sekarang salut kepada Bapak dan Ibu yang sudah walaupun sudah menjadi pimpinan di lembaga pendidikannya tapi masih mau menimba ilmu ya secara formal atau juga secara non formal, itu sangat-sangat berarti gitu. Jadi tidak stuck di situ saja. Nah, berarti pimpinan pendidikan ini harus konstruktif. Jadi harus mengkonstruksi kondisi daripada lembaganya, karena pendidikan ini kan tadi berangkat dari bagaimana lembaga ini terjadi karena situasional ya, berarti harus konstruktif, harus kreatif tentunya. Ini yang dibutuhkan ya, kreativitas ini sehingga bisa memecahkan masalah, bisa ada masalah terhadap sehingga ada solusi terhadap permasalahan yang ada di sekolahnya. Partisipatif tadi seperti Pak Asep bilang bahwa akan melibatkan bawahannya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan perencanaan katanya. Berarti partisipatif itu harus menjadi jiwa daripada pemimpin. Jadi tidak kumaha aing gitu karena sudah mempunyai menjadi kepala sekolah, pimpinan tertinggi sekolah, ya udahlah kumaha saya gitu. Nah, juga harus kooperatif. Nah, terus yang berikutnya adalah ada pendelegasian. Nah, kalau tidak ada pendelegasian capek sendiri ya karena tugasnya banyak. Nah, karena pemimpin yang efektif itu adalah yang bisa mengarahkan organisasinya gitu. Dan pendelegasian wewenang ini yang paling utama secara proporsional. Makanya kan ada di struktur organisasi. Kalau di perguruan tinggi kan ada rektor, ada warek 1 bagian akademik, warek 2 bagian keuangan, warek 3 bagian kerjasama dan lain-lain gitu. Nah, pendelegasian wewenang ini itu yang paling penting karena organisasi pendidikan selain tadi konstruksif juga kompleks ya. Aspek personalitas dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi seorang pemimpin di dalam pendidikan ini harus mempunyai ilmu yang lebih tinggi atau kemampuan yang lebih tinggi ya supaya bermarwah ya. Kalau ilmunya lebih rendah daripada anak buahnya ya nggak enak gitu. Jadi biar kita punya percaya diri ketika kita melakukan atau mengajak suatu bawahannya untuk atau mendelegasikan tugasnya kepada bawahannya kalau mempunyai ilmunya yang lebih komprehensif. Terus memiliki keinginan yang terus-menerus, tentunya belajar sepanjang hayat ini yang paling penting gitu, karena tidak berhenti ketika seorang ini menjadi pemimpin, justru harus lebih giat menimba ilmunya karena
gaya-gaya kepemimpinan pada situasi organisasi tentunya berbeda. Apalagi yang suka dipindah-pindahkan ya. Nah, menimba ilmu juga itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, kemampuan personal daripada kepemimpinan pendidikan ini kemarin sudah dibahas, sebetulnya harus yang bisa bersahabat, harus yang responsif. Responsif ini kadang-kadang kan maksudnya kalau udah jadi pemimpin ini udah cuek ya, ada bawahan gitu. Tidak seperti itu, karena lembaga pendidikan adalah jasa layanan ya, sehingga tingkat pendidikan kepemimpinan ini harus yang respon terhadap permasalahannya, harus yang periang ya tentunya ya. Kalau misalkan ketika kita masuk suatu organisasi dan itu juga misalkan organisasinya yang gemuk, terus kitanya pendiam dan introvert gitu ya, kita bagaimana kita bisa mengarahkan organisasi tersebut supaya efektif dan terbuka gitu. Harus antusias, jadi menangani suatu masalah juga harus antusias, jangan cuek gitu, udah EGP lah gitu, jangan seperti itu gitu, karena pemimpin yang baik ini yang bisa efektif bisa mengarahkan sumber daya. Berarti harus antusias ketika ada permasalahan yang ada di lembaganya. Harus berani. Nah, ini keberanian mengambil resiko juga ini suatu hal yang harus dipunyai oleh pemimpin. Karena ketika ada permasalahan menimbang resiko itu juga harus dijadikan dasar ketika mengambil keputusan. Pemimpin harus murah hati, tentunya percaya diri, spontan, menerima. Ini mah pokoknya personality yang paling baik yang dijadikan aspek dalam menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu tentunya paham ketika manajemen berbasis sekolah, karena pemimpin pendidikan ini sebagai manajemen yang mempunyai kemandirian, kemitraan, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jadi sekarang ini di di dalam lembaga pendidikan yang berlaku sekarang ini, bahwa diberlakukan manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah dengan prinsip-prinsip yang 5 tadi. Nah, menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2007, ada 5 kompetensi dari kepala sekolah yang harus dimiliki ya. Yang pertama tadi yang Pak Asep kemukakan, dimensi kompetensi kepribadian itu masuknya. Bagaimana beliau berakhlak mulia, bisa mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia tersebut di organisasinya, menjadi teladan, memiliki integritas. Jadi pokoknya jadi kepala sekolah teh pokoknya harus pribadi yang hebat lah gitu. Makanya jadi idola guru, menjadi idola murid gitu. Pokoknya kepala sekolah eta mah aduh pikaresepen gitu. Nah, kemarin Pak SMA 7 itu menanyakan, saya dulu idolanya Pak Junai Pak siapa Pak? Guru biologi. Beliau Kasek. Pokoknya bager, soleh. Pak siapa? Pak Jainuddin ya? Pak Jainuddin, ya Bu. Ya, Pak Haji Jainuddin gitu. Jadi Pak Haji Jainuddin itu idola semua Pak gitu. Karena beliau ini kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, orangnya mau mendengarkan keluhan murid atau keluhan teman-temannya dan lain-lain. Jadi kompetensi kepala sekolah ini, kompetensi kepribadian ini yang utama yang harus ada di kepala sekolah tersebut. Yang berikutnya adalah kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial mah semua orang juga bisa belajar. Nah, kalau kompetensi tadi kepribadian kan ini memerlukan tadi kalau saya bilang jam terbang ya. Kalau kompetensi manajerial bagaimana melakukan perencanaan, pengelolaan, supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi supaya
organisasinya efektif mencapai tujuan. Itu dimensi kompetensi manajerial. Ya, jadi bagaimana merencanakan, mengelola, menciptakan budaya sekolah yang bermutu itu salah satu kompetensi manajerial. Dan beda Pak kalau ketika kita masuk ke sekolah yang menjadikan mutu itu menjadi budaya dengan sekolah yang biasa aja, kan kelihatan ya begitu kita masuk juga bagaimana mutu diusung oleh lembaga tersebut, ya. Nah, yang berikutnya dimensi kompetensi kewirausahaan. Nah, ini juga menjadi tuntutan kepada kepala sekolah. Kemarin Pak Yuyus cerita ya bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam kewirausahaan di daerah mana ya dulu tadi kemarin Sumedang Conggeang. Sumedang Conggeang yang bisa mengarahkan ya sekolahnya mendapatkan income dari pengembangan padi ya Pak ya. Buah melon, Bu. Oh, salah tuh saya. Buah melon katanya. Dah, ini berarti kepala sekolah itu mempunyai kompetensi kewirausahaan. Karena kompetensi kewirausahaan itu tidak bisa dipaksakan juga gitu, Pak. Harus ada talentnya, harus ada apa ya? Harus ada apa namanya? Bakatnya gitu, bakat berwirausahaannya. Tapi kalau sudah punya bakat, jadi ketika supervisi dan lain-lain ada yang bisa dikembangkan itu bisa jadi gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak punya bakat ya susah juga gitu dalam mencari peluang untuk berwirausaha gitu, walaupun di sekelilingnya sumber dayanya banyak gitu. Kemarin saya diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk di Garut gitu. Padahal kan di Garut banyak tuh industri-industri di sekeliling kepala sekolah tersebut gitu. Kita arahkan bagaimana sekolah bisa mencari dana CSR untuk meningkatkan sumber dayanya gitu. Bukan berarti minta-minta, tapi bagaimana bekerja sama ya, karena industri ini melalui program corporate social responsibility merupakan keharusan ya untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, salah satunya di bidang pendidikan gitu. Jadi apa namanya, kompetensi kewirausahaan ini akan sangat bagus, akan sangat diuntungkan kalau Bapak dan Ibu sekolahnya berlokasi di daerah industri gitu, karena Ibu dan Bapak mempunyai kekuatan sebetulnya dalam apa namanya bekerja sama dengan industri tersebut dalam pelaksanaan corporate social responsibility di bidang pendidikan ya. Yang berikutnya dimensi kompetensi supervisi, mulai dari merencanakan program supervisi, melaksanakan supervisi akademik, dan menindaklanjuti. Yang paling penting itu adalah menindaklanjuti hasil supervisi. Supaya ada apa? Supaya ada continuous improvement, ya, ada peningkatan yang terus-menerus ya di dalam melaksanakan pendidikan yang bermutu. Continuous improvement ini adalah yang paling utama karena kita menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam peningkatan profesionalismenya. Contoh, misalkan ketika Bapak Kepala Sekolah melaksanakan supervisi akademik di apa namanya pada guru SMA kelas 1 ketika apa namanya hasil supervisi akademiknya guru tersebut misalkan tidak paham mengenai perangkat pembelajaran. Nah, pada RKS tahun depannya berarti kepala sekolah ini harus mempunyai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut di dalam pengembangan perangkat pembelajaran, salah satunya itu. Jadi ada kegiatan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut terhadap apa namanya peningkatan profesionalisme daripada guru yang disupervisinya. Jadi tidak hanya setelah supervisi ada laporan selesai saja, tidak seperti itu, tapi hasil supervisi ini menjadi tindak lanjut dan perencanaan untuk tahun berikutnya dan tertuang pada RKS gitu. Jadi Bapak dan Ibu punya perencanaan
ketika bos turun ini ada kegiatan untuk peningkatan kompetensi profesional gurunya, misalkan seperti itu. Itu adalah hasil tindak lanjut daripada supervisi akademik, ya. Nah, yang terakhir adalah kompetensi sosial. Yang utama bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, ya. Jadi bagaimana kepala sekolah ini harus bermitra dengan pihak lain di lingkungan di luar sekolah. Misalkan tadi dengan industri kita bisa bermitra untuk melaksanakan corporate social responsibility. Dengan masyarakat bermitra supaya apa? Supaya apa? Bisa menggali peluang-peluang kewirausahaan yang bisa diimplementasikan di sekolahnya. Jadi untuk kerjasama ini Pak tidak hanya bentuk in cash. Jadi misalkan industri memberikan uang untuk peningkatan sarana prasarana, tidak dalam bentuk itu saja, banyak cara kerjasama dengan industri ini. Misalkan kita bisa mengundang industri tersebut untuk penguatan pembelajaran, karena misalkan industri ini bergerak di dalam panas bumi misalkan. Jadi mengundang pakarnya untuk menerangkan pada mata pelajaran lingkungan misalkan. Nah, hal-hal gitu itu juga udah sharing atau kerjasama dengan industri. Nah, ketika kita sudah bisa mengundang pakar, mengundang mitra untuk memperkuat pembelajaran di sekolah, itu Bapak sudah melakukan salah satu kompetensi sosial gitu. Bagaimana bekerja sama, apalagi misalkan si yang diajak bermitra ini bisa menggelontorkan bantuannya, itu sangat bagus sekali gitu. Tapi bentuk bantuan ini harus tidak hanya in cash tapi juga bisa in kind, atau juga kontribusi kepakaran, misalkan ahlinya disuruh mengajar di sekolah Bapak, itu juga suatu hal yang bagus ya, supaya bisa berbagi. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah di dalam mengelola organisasi pendidikan ya, supaya efektif. Nah, mengenai gaya-gayanya, gaya kepemimpinan yang mana yang cocok, nah tentunya ini juga harus tergantung bagaimana Bapak kepala sekolah ini bisa melihat kondisi sumber daya yang ada, kondisi situasi yang ada, dan bagaimana kepala sekolah ini bisa membangun modelingnya seperti apa. Itu mungkin yang bisa mengarahkan organisasi supaya efektif ya. Materi dari saya mungkin begitu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, Mangga dan Ibu, karena 10 menit terakhir mungkin kita kan ada kuliahnya sampai jam berapa? 5:30 ya? Iya Bu, betul Bu. 30 menit terakhir mungkin saya mau diskusi untuk tugas Bapak dan Ibu untuk tugas individunya ya, karena pertemuan kita kan untuk tatap muka seperti gini walaupun di secara daring kita sampai minggu depan. Setelah itu Bapak dan Ibu coaching klinik untuk tugas individunya dan juga tugas kelompoknya ya. Untuk materi kompetensi, mangga Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan. Pak Haji Tatang dari Ciamis, Wilujeng Sonten Pak. Masih mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di grup ini, bil khusus Ibu Dokter, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya tanyakan tuh begini Bu Dokter. Di daerah saya tuh ada kasus dan banyak sekali yang menyangkut figur atau kepemimpinan
kepala sekolah, terutama di SD ya Bu Dokter ya. Kasusnya tuh begini, kalau melihat kompetensi yang dipersyaratkan, baik itu kompetensi kepribadian, manajemen, sosial, wirausaha, betapa banyak sekali parameternya yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Namun yang jadi permasalahan di daerah saya itu begini, Bu Dokter. Ada beberapa SD yang hingga saat ini tidak ada kepala sekolahnya. Jadi ada 2 sekolah yang dikepalai oleh 1 orang. Jadi ngajegang lah, ngawayuh nyandung kepala sekolah gitu istilahnya Bu Dokter. Ternyata setelah dianalisa, kenapa nggak mau jadi kepala sekolah? Ya di antara jawaban yang paling miris itu ya intensifnya, katanya kesejahteraannya kecil, katanya nggak berbanding lurus dengan jabatan yang diemban gitu, sehingga nggak pada mau tuh jadi kepala sekolah. Yang akhirnya karena Korwil di kecamatan itu dituntut untuk tetap setiap sekolah ada kepala sekolahnya, yang muda-muda itu dijongklokin Bu Dokter, dipaksa gitu, digratiskan tanpa ada testing, pokoknya asal mau jadi gitu. Ya otomatis karena usianya masih muda, kalau Bu Dokter tadi bilang jam terbangnya belum ada, terus yang yang jadi bawahannya ada S2, banyak yang senior, ya seperti itu akan kelihatan sinergitas di ke sekolah itu jadi ada gap gitu, ada gap yang ujung-ujungnya hasil yang diharapkan sama kita tuh tidak optimal, baik dari RKS, apalagi kalau kita tadi harus punya kompetensi wirausaha, tidak sampai gitu ke arah sana. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh kasus ini kalau kita cari, kejar, di mana kesalahannya nih Bu Dokter, dan apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku pendidikan. Itu Bu Dokter, barangkali Bu Dokter bisa memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Tatang. Nah, Pak Haji Tatang sebagainya apa? Kepala dinas? Saya komite sekolah di 2 sekolahan, Bu Dokter. Komite sekolah. Iya. Baik Pak Haji, memang untuk di daerah-daerah yang di wilayah bukan perkotaan gitu ya, Ya, di betul. daerah, memang kasus ini banyak terjadi. Salah satunya juga di Garut. Jadi Oh iya. pokoknya kalau yang agak sepuh ini cari aman. Karena tadi insentifnya tidak ada, capek-capek, mendingan jadi guru biasa katanya. Dengan saukur ngajar gitu, da kanggo ongkos oge teu aya. Nah, akhirnya berpulang tadi Pak kepada bagaimana pembinaan daripada kepala dinasnya gitu. Nah, tentunya kan kalau misalkan ngajongklokeun tuh memang itu salah satu alternatif bagus. Ngajongklokeun itu harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas daripada kepala sekolahnya yang mau gitu. Satu ya dikasih insentif lah kepala sekolahnya. Yang kedua diberikan cadangan untuk meningkatkan kapasitas. Nah, tugas Pak Haji Tatang sebagai komite sekolah ini yang bisa menjadikan peningkatan kapasitas daripada kepala sekolah nu dijongklokeun teh. Kalau misalkan nu tos sarepuh mah biarin aja lah. Mereka juga hanya nunggu pensiun ya Bu. Nunggu pensiun gitu. Tapi bagaimana sekarang membina khususnya Bapak sebagai komite sekolah ini ikut membina gitu, ngasakeun si kepala sekolah yang mau ini untuk menjadi lebih piawai di dalam memimpin sekolahnya. Selain itu juga tentunya ya gosok-gosok lah si dinas pendidikannya Pak. Kalau di daerah itu fungsi dinas pendidikan ini hanya menerima laporan gitu, tidak tahu mereka carut-marut di lapangannya seperti apa. Nah, kalau misalkan Bapak punya koneksi di dinas pendidikan dan lain-lain, minimal waktu ada peningkatan kompetensi, mungkin Bapak bisa
mengusulkan Mengusulkan. kepala sekolah itu ya ke dinas pendidikannya. Jadi saya mengalami sekali Pak di Garut juga sama seperti Oh itu iya, gitu. iya. Berarti banyak ini. Jadi jadi memang kondisinya seperti itu. Jadi memang kepala dinasnya itu yang harus aware gitu loh. Kabid-kabidnya itu yang harus aware terhadap bagaimana keberlangsungan organisasi sekolahnya. Nah, tugas Bapak sebagai komite ini yang gandengan Pak gitu. Kondisinya Betul. seperti ini loh gitu. Masa mereka nggak aware gitu Pak. Iya, betul. Mungkin betul. itu ya. Maaf Ya, mungkin jawaban terima saya kasih Bu tidak Dokter. Terima memuaskan. kasih banyak. Ya. Ya, mangga. Hmm. Mangga Pak Asep. Berurut ya di ini saya ada Pak Asep, ada Ibu Nia, ada Pak Muhammad ya, ada Bu Rita. Mangga Pak Asep. Iya, terima kasih Bu Dokter. Sebenarnya nyambung dengan Pak Haji Tatang tadi. Jadi yang pertanyaan saya sederhana sih sebenarnya Bu. Tadi kan Ibu ada konteks secara konsep bahwa yang dipimpin itu harus pemimpinnya itu dari segi pendidikannya harus lebih tinggi. Nah ini, apakah itu harga mutlak gitu ya? Harus seperti itu gitu Bu. Kalau di kepemimpinan di dunia pendidikan, kalau di dunia usaha kan beda lagi ya. Nah ini konteksnya ini nanti arahannya ini ke mana gitu. Karena juga betul sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Tatang, di sekolah kami aja Bu ya, di SMA Negeri 2 Bandung kan juga ada yang teman-teman yang sudah bergelar doktor gitu Bu, yang S3, tapi dipimpin oleh misalkan kepala sekolah yang S1 ataupun S2. Nah, apakah ini ada akibat lebih khususnya lagi nggak nanti ke dalam tataran kelajuan dari organisasi ini atau dari kepemimpinan organisasi ini. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengkritisi yang tadi sebenarnya nyambung dengan mata kuliah yang tadi Bu tentang administrasi pendidikan ya. Di kita itu kita kan menganut sebenarnya sistem pendidikan di kita ini sifatnya itu top down gitu ya Bu ya. Makanya saya melihat di pendidikan dasar aja misalkan SD SMP itu seolah-olah yang mengatur secara, bahkan di SMA juga Bu, yang mengatur secara ini apa namanya secara lebih penekanannya lebih tegas lagi itu, sehingga pemimpin kepala sekolah itu tidak bisa berjalan secara baik karena tidak bisa menjalankan MBS dengan baik gitu Bu. Nah, banyaknya kan diatur oleh Disdik. Kepala sekolah seolah-olah takut sama dinas pendidikan gitu ya. Baik itu di level TK, SD, SMP, SMA gitu Bu ya. Nah, apakah ini sebenarnya dalam sebuah kepemimpinan emang harus seperti itu gitu Bu? Karena kita kan punya MBS tadi yang seperti yang dikatakan oleh Ibu ya. Kita punya kewenangan untuk mengelola sebuah unit sehingga unit ini bisa maju lebih bagus ketika kepemimpinan kita tidak ada campur tangan, bukan campur tangan ya istilahnya ya. Jadi intervensi dari pihak dinas pendidikan gitu. Maksud intervensi itu dalam artian yang hal-hal yang dikelola di unitnya masing-masing gitu Bu. Seperti contoh aja Bu ya, misalkan anak mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar, misalkan seperti wisata budaya. Ini seolah-olah karena ada satu hal ya, di satu sekolah misalkan ada yang rame, tiba-tiba di stop semua, tidak boleh melaksanakan kegiatan wisata budaya. Kan itu sebenarnya merugikan dari pihak sekolah-sekolah yang lain dan merugikan juga anak-anak yang mau belajar di luar sekolah gitu Bu. Nah itu mungkin pertanyaan saya, punten Bu nyambungnya kemana, mohon diarahkan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Asep. Tadi mengenai pemimpin itu harus secara akademik lebih tinggi. Ini mah hanya tidak mutlak sebetulnya Pak. Kalau misalkan pemimpin itu punya kompetensi-kompetensi yang lain, tidak masalah gitu. Cuman kan di kita ini pendidikan ini
hanya melihat gelar gitu ya, melihat sudah S3 misalkan, sehingga tidak mengetahui bagaimana kualitas orang tersebut gitu. Nah, belum lagi misalkan faktor politik yang mempengaruhinya, dominan, titipan dari dinas dan lain-lain. Wah, itu jadi lebih kacau itu. Jadi untuk hal tersebut tidak harga mutlak, Pak. Jadi relatif dan harus ada kompetensi-kompetensi yang lain gitu. Tapi saya selalu bahwa jam terbang untuk menjadi kepala sekolah ini harus yang paling utama, karena di sanalah orang akan matang mencari solusi terhadap beberapa permasalahan yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi tidak seperti lembaga partai politik yang bisa masuk dari manapun gitu, yang bisa menjadi kepala sekolah gitu. Nah, kalau kepala sekolah itu kan lembaga pendidikan yang aturannya rigid dan jelas gitu, sehingga ya harus dipatuhi lah seperti itu. Tapi memang intervensi, walaupun sudah melaksanakan MBS, intervensi daripada dinas ini sangat besar gitu ya. Seolah-olah mereka itu walaupun MBS itu sudah ada otonomi, merekalah yang menentukan gitu. Nah, carut-marut seperti ini diakibatkan oleh gaya yang salah, yang terus-menerus gitu, dan feodal gitu, Pak, pendidikan kita ini gitu. Jadi pokoknya mah kata atasan begitu aja gitu. Padahal mah misalkan dengan MBS seperti ini kan beda-beda tiap unit, tiap sekolah ini, sehingga bisa melakukannya yang lain. Asal tadi mungkin resikonya ya, resikonya. Kalau kita berbicara sebagai dinas mah memang untuk memberlakukan keseluruhan, karena mungkin tingkat resikonya berbahaya gitu ya. Itu akan bermasalah. Itu kan terangkat dari kasus karena wisuda gitu, harus anak-anak harus pergi main kemana gitu, itu ada kasus sial sih sebetulnya. Hanya ada beberapa kasus, tapi diambil kebijakan, akhirnya mereka tidak boleh ada wisata wisata belajar gitu kan, ada aturan seperti ini. Jadi itu keputusan yang gegabah, menentang daripada MBS tersebut, dan kita menyikapinya kalau kita berani gitu ya. Berani ini berani keseluruhan, Pak. Tentunya tidak menjadi tanggung jawab kepala sekolah aja, berani, guru-gurunya juga siap gitu ya, beraudiensi lah dengan dinasnya gitu. Jadi jangan nurut kanu surat saja gitu, beraudiensi lah di sana dan dikemukakan segi positif dan negatifnya, dan ada ada komitmen daripada yang mengusulkan ini mau menanggung dan meminimalisir kejadian-kejadian yang negatif misalkan. Itu kan kalau terbuka seperti ini, si dinas juga mungkin mengerti gitu, bisa memberikan keputusan berbeda-beda tergantung daripada kondisi sekolahnya gitu. Cuman kan kalau namanya dinas kan harus berlaku umum ya Pak, supaya bermawah si surat tersebut gitu. Nah, sekarang kita kalau memang itu penting dan harus dilakukan gitu, nah berarti bisa dibuka ruang audiensi dengan dinasnya, bagaimana kelebihan dan keuntungan daripada kegiatan tersebut, terus bagaimana bisa meminimalisir resiko kegiatan tersebut gitu. Jadi dibawa dialog gitu Pak dinasnya, sehingga mungkin suratnya bisa dicabut, atau juga dia bisa mengevaluasi lagi dengan memberikan aturan-aturan yang lebih fleksibel gitu. Itu mungkin ya Pak Asep, mohon maaf jawaban saya mungkin juga tidak memuaskan ya, karena memang itu suatu permasalahan yang memerlukan fleksibilitas daripada kepala sekolah yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai studi budaya tersebut. Ya, Pak Asep mungkin itu saja. Pak Asepnya udah terlempar ya. Mangga Bu Nia. Terima kasih Bu, sudah Bu. Masih ada. Mangga Bu Nia.
Ya, terima kasih Bu Dokter atas kesempatannya. Mungkin ini nggak tahu nyambung dengan pertanyaan tadi Pak Tatang. Tadi Pak Tatang itu mengenai kepala sekolah, sedangkan mungkin yang saya tanyakan ini mengenai guru ya Bu ya. Ini di sini menanggapi tadi kemampuan personality seorang pemimpin. Ternyata fenomena di lapangan itu banyak pemimpin yang belum, artinya tidak punya hati nurani gitu Ibu. Jadi jadi begini Bu, Jahat banget. ya memang seperti itu Pak fenomena di lapangan, karena ternyata kalau sekolah negeri itu tidak jadi masalah mungkin karena itu kesejahteraan sudah sudah di cover oleh pemerintah, sedangkan di sekolah-sekolah swasta banyak keluhan-keluhan guru mengenai kesejahteraan. Ini kalau saya baca kemarin dari hierarki kebutuhan Maslow itu ya Bu, kebutuhan dasar manusia itu perlu dipenuhi gitu ya ketika mungkin dia berada di satu organisasi. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, ini Maslow itu mengatakan bahwa orang itu akan mati gitu kan. Tapi ternyata fenomena sekarang itu memang di swasta itu tidak memenuhi standar. Bahkan ada guru-guru yang mendapatkan penghasilan minimal dari UMR. Dan ini juga kita mungkin tidak menyalahkan pemimpin atau kepala sekolah, karena memang dari atasan juga seperti itu, dari pemerintahnya juga. Seperti ada diskriminasi gitu Bu, antara sekolah swasta dan sekolah negeri gitu. Kalau negeri mah ya aman-aman saja, ini sekolah swasta nih Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini hal seperti ini, mungkin tadi sangkut pautnya dengan kepemimpinan yang harus memiliki personality, apakah ini kita menyalahkan pimpinan yang ada di sekolah atau memang ini hierarki dari atasnya? Mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nia guru di mana Bu? Saya guru di SMP Alfalah Bu. SMP Tapi Alfalah Garut. mohon enggak di Dago. Oh, Alfalah atas ya. Iya. Baik Ibu, curhat sama dengan saya. Jadi betul dikotomi di pendidikan kita ini masih ada Bu, antara sama di perguruan tinggi juga ada swasta dan negeri gitu ya. Sama di perguruan tinggi juga. Jadi kalau misalkan tadi hubungannya kebutuhan dasar harus terpenuhi ya, itu memang menurut Maslow memang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu, memberikan rezeki tidak hanya yang terukur gitu, atau saya menjadi dosa, enggak seperti itu. Banyak rezeki-rezeki yang lain yang saya peroleh yang dari profesionalisme saya sebagai dosen gitu. Dan kalau misalkan saya memilih mah inginnya jadi seperti Pak Sugeng sebagai pengusaha yang sudah established gitu ya, yang bisa merekrut mahasiswa pertanian gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, seperti itu gitu. Tapi Kenapa, Sugeng? apapun itu pilihan ya Bu ya. Saya juga menjadi dosen PTS tidak berlebih Bu. Kalau misalkan menjadi grade itu grade yang terbawah ya. Kalau karena dikotomi di kita tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau itu mencari menyangkut penghasilan. Nah, tapi kan kita percaya ya, katanya ini Pak Muhammad nih, tolong dikoreksi. Wa mayataqillaha yaj'alhu makhraja. Apa ya Pak ya? Ketika kita bertakwa gitu. Allahu Akbar. Jalan-jalan lain ya Pak ya. Aduh, saya mah ngaji juga belum benar Pak. Jadi kita yakin Bu bahwa memang kita profesinya, saya sebagai dosen swasta, Ibu sebagai guru swasta, sebagai dosen atau sebagai guru swasta yang kondisi pendidikan kita masih carut-marut seperti itu, yang tidak bisa memberikan penghidupan yang layak bagi kita. Nah, sekarang kita yakin Allah memberikan jalan yang dari hal yang lain. Tawakal ya. Nah, salah satunya karena insya Allah mungkin ya Allah melihat saya tawakal dengan gaji yang sedikit, saya tahan banting jadi dosen. Alhamdulillah saya dari tahun 2000 berapa ya 9
menjadi konsultan di Chevron Geothermal Indonesia gitu. Terus penelitian dan pengabdian saya itu kan ada duitnya tuh Bu, lumayan kita mengajukan uangnya gitu. Nah, kalau untuk penelitian kita bisa mengajukan sampai 100 sampai 150 juta walaupun ya kita harus menyiapkan proposal gitu ya, menyiapkan proposal, menyiapkan kegiatan yang baik dan bagus gitu kan akhirnya. Nah, jam terbangnya akhirnya apa namanya? Bertambah Bu. Jadi selain saya mengajar, saya pintar membuat proposal sehingga apa namanya saya bisa menambah penghasilan saya menjadi peneliti, menjadi masyarakat dan masa Allahnya penghasilannya berlipat ganda ketika dibandingkan dengan saya hanya mengajar gitu. Atau saya menjadi konsultan dan itu masa Allah sekali beratus-ratus lipat penghasilannya. Nah itu Ibu saya motivasi yakin bahwa yang Ibu jalankan profesinya yang sangat mulia ya untuk mencerdaskan anak bangsa dan insya Allah Allah memberikan apa namanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Kalaupun misalkan kita tidak bisa memperbaiki organisasinya, memang bukan kewenangan kita. Minimal kita bisa tenang gitu menjalankan kehidupannya gitu Bu. Jadi nggak mengorbankan siswa gitu. Jadi karena penghasilannya juga lebih rendah dari pegawai negeri, toswe ngajar teh ngan setengah jam gitu. Yang seharusnya 1 jam setengah. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi tetap semangat Bu Nia ya. Ya memang kita sudah ditakdirkan menjadi guru swasta, saya menjadi dosen swasta. Kalau diukur mah jauh gitu. Tapi kita yakin bahwa Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga gitu. Kalau kita mau memperbaiki organisasi pendidikan yang carut-marut gitu di luar kewenangan kita. Jadi cek orang ABG mah woles aja Bu Nia jalankan kehidupan dengan dengan bahagia. Siap, Bu. Insya Allah berkah. Iya. Mangga Pak Muhammad. Bismillah. Terima kasih Bu Dokter, mudah-mudahan selalu sehat dan dimudahkan selalu urusan, mudah-mudahan urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya. Amin. Ini terima kasih Ibu tentang banyak memberikan tambahan-tambahan tentang kompetensi menjadi pemimpin ya, ini tentang kepemimpinan. Kalau tadi banyak yang bertanya tentang bagaimana kepemimpinannya, kalau saya sendiri ingin bertanya karena berkaitan dengan pemilihan kepemimpinan. Kita tahu kalau misalkan dari segi kompetensi yang perfeksionis mungkin yang seperti ini, kompetensi dari segi akademi, sosial dan yang sebagainya. Cuma kan secara realnya tidak mungkin seperfect ini. Ada yang orang di sosialnya ternyata bagus dia, tapi ternyata di akademiknya kurang. Yang lain juga pasti ada kelebihan kekurangan. Kalau kami dari segi pemilihan, selain tentunya kami kedepankan istikharah juga, siapa misalkan kira-kira yang akan memimpin, tapi boleh nggak Bu, saran dari Ibunya, bagaimana untuk memilih pemimpin, misalkan kepala sekolah, agar ini tidak terjadi kecemburuan sosial juga dari mereka, misalkan oh ini yang lebih lama, ini yang lebih kompetensi misalkan menurut mereka. Ini kan khawatir terjadi seperti itu. Kalau sudah ada seperti ini kan sudah ada kompetensi ini ini kan bisa jadi acuan juga gitu Bu. Mohon arahannya Bu Dokter. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Muhammad. Tentunya betul Pak, kalau di pesantren ya lembaganya emang sulit ya Pak ya untuk menentukan. Tadi jalan terakhirnya ya istikharah gitu ya. Cuman ya tadi untuk menjadi pemimpin yang perfeksionis tadi dengan 5 kompetensi ini tentunya itu hanya ukuran kuantitatif Pak. Jadi serahkan, Bapak udah betul caranya, serahkan akhirnya
insya Allah pilihan Allah yang terbaik gitu. Walaupun misalkan kondisi di lembaga Bapak itu tidak menyetujuinya, tapi kalau misalkan ketika Bapak sudah melaksanakan sholat dan lain-lain itu menjadi kecenderungan pilihan, itu akan sangat lebih bagus gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kelima kompetensi ini dirunut menjadi salah satu instrumen di lembaga Bapak. Misalkan tadi kompetensi kepribadian ditambahkanlah bagaimana kompetensi kepribadiannya berakhlak yang baik, misalkan dari cirinya sholatnya tepat waktu, puasanya puasa Daud dan lain-lain, jadi lebih diterjemahkan gitu Pak, yang sesuai dengan lingkungan pesantren Bapak. Nah, kelima kompetensi ini bisa menjadi acuan gitu, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi pesantren yang ada, lebih mengandung value system yang mana yang menjadi acuan. Tentunya misalkan mohon maaf, pesantren yang berbasis NU berbeda dengan pesantren yang berbasis Muhammadiyah atau Persis. Nah, value system itulah yang menjadi acuan, ditambah dengan kompetensi-kompetensi, ini mah duniawi lah Pak, kompetensi-kompetensi yang tertera pada yang dibahas di kuliah kita ini. Akhirnya Bapak bisa memilih karena instrumennya ini jelas dan terukur gitu Pak, bisa memilih orang yang terbaik di antara yang baik gitu. Apalagi kalau sudah ada petunjuk Allah lewat sholat istikharah kan akan sangat bagus gitu. Mungkin itu Pak Muhammad ya. Mohon maaf Ya, tidak siap, terima kasih. memuaskan mungkin ya pertanyaan saya. Kita jadikan yang tadi itu Instrumen, Pak. instrumen ya. Ya, betul. Ketika sudah sejalan, insya Allah sesuai begitu aja, sesuai instrumen. Iya betul. Kalau sudah ada instrumen itu Pak, minimal kan kita sudah menggiring hal yang baik gitu. Betul. Jadi kita Kan kualitatif secara tawakalnya sudah ada asbabnya. Ya betul. Jadi ada keterukurannya di instrumen tersebut. Jadi nggak salah milih geningan gitu. Karena ada 5 kompetensi itu yang sudah menjadi acuan gitu Pak. Tinggal value system yang mendukungnya, yang mana yang yang paling sesuai baik gitu. Value pondok ya. Mangga Tunun Ya, Pak Muhammad. Mangga Ibu Rita, silahkan Bu Rita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi yang dibahas oleh Bu Doktor ya, dari pertanyaan rekan-rekan itu sebetulnya sudah banyak menjawab gitu ya pertanyaan atau hal yang berkaitan dengan yang ada dalam pikiran saya tentang apa sih sebetulnya pemimpin dan kepemimpinan. Tentunya dua hal yang sebetulnya ini saling terkait, karena apa? Seorang pemimpin bila dia tidak punya kompetensi kepemimpinan, itu juga kemungkinan besar apa yang dipimpinnya atau lembaga atau institusi yang dipimpinnya itu mungkin tidak jelas arah dan tujuannya gitu. Tapi bisa jadi Bu Doktor, saya melihat tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan di sekolah atau pemimpin di sekolah, saya melihat lebih jauh gitu ya, di atas dari sekolah itu sendiri. Apakah misalnya kurangnya atau kurang efektifnya misalnya keberhasilan sebuah tujuan dari baik itu program atau tujuan sebuah institusi karena pemimpinnya itu sendiri selain memang tidak berkompeten, kemudian juga memang tidak sesuai dengan kompetensinya misalnya ya, menjadi salah satu penyebab gitu. Sehingga apakah pemimpin itu harus memiliki gitu kompetensi yang sesuai dengan apa yang dia geluti. Maaf, contoh misalnya begini, ketika kita berbicara masalah pendidikan, ini lebih jauh ya, pendidikan tidak hanya di sekolah, di kampus dan sebagainya, kita akan melihat mengapa misalnya ketika
terjadi misalnya pergantian kepemimpinan, sebutlah kita terjadi pergantian presiden gitu ya. Biasanya berganti juga menteri, termasuk menteri pendidikannya, misalnya begitu. Nah, bila berganti menteri juga termasuk diganti kebijakannya, misalnya seperti itu. Apa yang menyebabkan itu? Apakah kepemimpinannya yang memang kurang pas dengan tujuan yang diharapkan, atau memang kompetensi yang tidak dimiliki? Karena ketika saya lihat sebetulnya ketika kita membahas sebelum ke kurikulum merdeka, jadi pada saat itu kita menggunakan kurikulum 13, itu sebenarnya sudah bagus banget gitu. Tapi ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program. Apakah itu sehingga saya berpikir apakah seorang pemimpin harus punya kompetensi yang sejalan. Misalnya begini, seorang ya, misalnya kepala sekolah, dia wajib berangkat dari gitu latar belakang tidak hanya profesi keguruannya, tapi dia juga harus tahu tentang manajerial manajerial tentang sekolah, bukan hanya misalnya di profesinya. Taruhlah contohnya begini. Tadi Pak Asep bilang seorang dokter misalnya. Dokter itu di bidang yang dia geluti, misalnya sebetulnya di sekolah kami lah, S1, S2, S3 dia linear di mata pelajaran itu. Berarti sangat profesional di bidangnya. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, apakah dia layak walaupun dia seorang dokter? Apakah ketika dia level pendidikan, akankah itu berkontribusi banyak terhadap manajerial? Kalau tidak, berarti seorang pemimpin wajib mengetahui atau sekolah misalnya di bidang manajerial, misalnya seperti itu. Puter, mohon arahannya Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Rita. Jadi mungkin linearitas ini juga mempengaruhi ya kepemimpinan. Nah, kalau tadi betul kata Bu Rita bahwa orang yang linearitas S1, S2, S3-nya pertanian gitu kan belum tentu dia bisa memimpin di lembaga pendidikan gitu. Nah, karena tadi pemimpin itu harus mempunyai 5 kompetensi tadi selain kompetensi akademik. Oke, kompetensi akademik dia sudah S3 di bidangnya, di bidang pertanian, tapi untuk menjadi dekan dia belum mempunyai kompetensi manajerial misalkan, ya dia belum mempunyai kompetensi sosialnya gitu, karena kan beda pendekatan pertanian dengan pendekatan sosial gitu. Jadi idealisme daripada pemimpin, kompetensi pemimpin yang harus masagi itu harus punya 5 kompetensi ini sebaiknya diiringi dengan linearitas daripada studi yang diampunya, yang digelutinya gitu. Manajerial tentunya yang paling utama Bu, karena untuk seorang pemimpin tentunya yang bisa mengarahkan organisasi ini kompetensi manajerial yang paling utama. Nah, untuk menambah kompetensi manajerial pada pemimpin yang bukan di bidangnya kan tidak harus sekolah Bu, bisa baca buku, bisa kursus, bisa workshop, bisa apapun itu, sumber belajar kita banyak gitu loh, sehingga apa yang menjadi pemimpin yang tadi linearitasnya di bidang akademik ini bisa menambah linearitas di bidang manajemennya. Dan juga tentunya seorang pemimpin tidak hanya stuck ketika sampai di S3 unggul gitu, tapi harus mau terus belajar. Makanya pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting. Supaya apa? Supaya pemimpin itu bisa update daripada ilmunya, harus kekinian ilmu yang dimiliki pemimpin tersebut, sehingga pemimpin itu lebih tinggi di bidang yang lainnya. Saya setuju ya dengan Ibu bahwa di lembaga pendidikan ini tidak hanya linearitas bidang akademik ya. Contoh Pak Nadiem itu kan ahli manajemen sebetulnya ya. Tapi kalau di bidang pendidikan ini karena
organisasinya gemuk dan unik, harus orang yang paham mengenai pendidikan. Ya, sekarang pendidikan mau mau dirubah menjadi marketplace gitu kan, nggak bisa gitu. Makanya jam terbang itu penting ketika menjadi pemimpin pada organisasi pendidikan. Oke, Pak Nadiem hebat di Gojeknya, di marketplace-nya, sehingga kemarin kan banyak ditentang tuh kebijakan guru mau di marketplace-kan gitu kan. Bagaimana ketersediaan guru ini di dalam membuat marketplace di dalam gurunya gitu kan, banyak yang menentang juga gitu ya. Makanya tadi jam terbang itu sangat mempengaruhi sehingga kebijakan, kan yang mananya pemimpin apalagi setingkat menteri itu mainannya di kebijakan kan, memberikan kebijakan yang bisa mempengaruhi se-Indonesia gitu ya, harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, kalau kita sudah pemimpinnya seperti itu, tentunya reng-rengannya lah. Kalau di Kemenristek ya Kemendikbud ya tingkat dirjen-dirjennya lah yang piawai, atau juga sekarang kan Pak Nadiem itu di backup oleh 40 orang milenial yang menjadi konsultan ya, konsultan. Nah, konsultannya itu yang bisa mengarahkan gitu supaya Pak Nadimnya benar gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, aspirasi dari bawah ini yang harus bisa terserap oleh konsultannya sehingga kebijakan di Kemendikbud ini bisa sesuai. Saya adalah orang yang tidak setuju dengan linearitas sebetulnya ya, karena multidisiplin itu harus kita pahami untuk menjadi pemimpin, tapi tidak untuk di jenjang pendidikan ya. Kalau jenjang pendidikan kan untuk linearitas itu yang utama, tapi kita bisa mengupdate ilmu kita dengan cara-cara yang lain sehingga kompetensi akademis, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian terutama ya, yang kelima tadi bisa dipenuhi oleh seorang pemimpin pendidikan. Itu mungkin Bu Rita ya. Ya, baik, hatur nuhun Bu. Yang saya sangat menangkap, mudah-mudahan bukan berbicara masalah Pak Nadimnya, tapi berharap ketika tahun depan ada pergantian kepemimpinan tidak merubah program yang sudah ada gitu sebetulnya kan. Sebenarnya karena kami berada di program beliau saat ini sebetulnya gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih pencerahannya Dokter ya. Iya, mangga. Tadinya kita udah jam 5.15 menit lagi, tapi kita diskusi aja nanti mungkin untuk mengarahkan tugas dan lain-lain di pertemuan yang lain aja ya Bapak Ibu. Mangga Pak Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah luar biasa, banyak ilmu yang didapat ya dari Ibu Dokter sama rekan semua. Jadi bikin nggak ngantuk, seger gitu ya. Alhamdulillah, dan berkah untuk semuanya. Sebenarnya yang mau ditanyakan, waduh sudah panjang lebar jawab sama Ibu begitu ya. Sama aja intinya yang akan saya sampaikan ini tentang kepemimpinan. Menurut Ibu kan harus jam terbangnya tinggi begitu ya. Itu memang mutlak seharusnya. Ini sekadar pengalaman saja. Dulu sekolah saya itu kedatangan kepala sekolah yang baru menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi belum pengalaman. Begitu banyak yang saya rasakan bahwa ada banyak bagian-bagian yang harapan saya sebagai seorang guru yang lebih baik ya, ingin melaksanakan program sekolah tidak tercapai. Saya pahami itu karena baru. Kemudian kedatangan pimpinan yang udah mantang melintang di dunia kepala sekolah gitu beberapa kali periode. Tapi itu pun sama saja. Saya membayangkan tadinya yang lebih pengalaman itu akan berstrategi, akan membawa kita ke arah yang lebih maksimal begitu ya. Tapi kadang ya banyak hal yang ada kekurangannya meskipun ya ada kelebihannya begitu ya. Apakah itu gelar, apakah itu pendidikan di Solo begitu ya. Yang saya ingin sampaikan itu betapa butuhnya cara sistem perekrutan pemimpin yang menghasilkan seorang pemimpin yang berintegritas gitu. Terutama masalah yang kaitannya dengan domain agama itu tentang kejujuran.
Ini bahkan menurut penelitian PISA yang menunjang kesuksesan seorang itu bisa jadi untuk pemimpin adalah kejujuran, begitu ya. Nah, saya menginginkan nih bagaimana nih perekrutan kepala sekolah atau pimpinan yang lain yang menghasilkan calon yang memiliki integritas yang tinggi, yang mau mengabdi kepada pemerintah, berbakti kepada masyarakat, agar semua program sekolah itu berpihak kepada anak dan memajukan pendidikan di Indonesia, begitu ya. Kadang saya suka berpikir bagaimana kalau perekrutan pimpinan itu ditunjuk saja sama teman-teman, dipilih siapa yang cocok jadi kepala sekolah. Mungkin teman-teman kita melihatnya dari integritas, dari kejujuran dan sebagainya. Beda dengan perekrutan, kadang suka agak ini ya, perekrutan yang ditentukan di atas, tapi ujung-ujungnya hasilnya lain, begitu ya. Tapi sekarang juga sudah ada perubahan. Saya tidak khawatir lagi perekrutan itu karena ada kepentingan tertentu. Apalagi sekarang dengan pemerintah luar biasa sudah mensupport adanya kepemimpinan itu dari guru penggerak, di mana yang saya alami itu kalau guru penggerak mindsetnya beda, begitu ya Bu ya. Justru sebelumnya saya ingin mengikuti calon kepala sekolah, nggak mau, begitu ya. Tapi setelah mengikuti guru penggerak kok jadi ada pernah tertantang ingin menerapkan program sebaik-baiknya, sebagai saya ingin mengembalikan bakti saya kepada pemerintah, sudah dipercaya menjadi pegawai negeri, begitu ya. Ya ditanyakan itu aja Bu, besar harapan murid, orang tua menunggu seseorang pemimpin yang integritas, yang bisa menghasilkan pemimpin panutan, begitu di dunia pendidikan. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Memang untuk perekrutan kepala sekolah masih sistem yang seperti dulu gitu Pak. Instrumen-instrumennya mungkin berkembang terus ya, tergantung daripada kondisi dinasnya yang menitipkan terhadap reviewer apakah kompetensi 5 tadi menjadi acuan atau tidak. Itu sebetulnya. Yang berikut tadi saya bahagia sekali, berarti dengan Bapak menjadi seorang penggerak, guru penggerak, tergerak juga hatinya ya, yang tadinya tidak mau memimpin menjadi berani memimpin. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan Pak, ketika kita menambah wawasan, misalkan asalnya dari guru biasa, menjadikan model-model guru penggerak ini yang berjibaku untuk memajukan sekolahnya ini, itu yang sangat bagus. Jadi jiwa kepemimpinannya akan tumbuh ketika Bapak dan Ibu sudah berlatih menjadi guru penggerak dan timbullah keberanian. Nah, sekarang tinggal menyinkronkan ya antara instrumen yang selama ini dipakai untuk perekrutan kepala sekolah dengan kebutuhan daripada kepala sekolah dari guru penggerak tersebut gitu. Tapi kalau misalkan melihat daripada instrumen itu, orang-orang yang berasal dari guru penggerak ini sudah mumpuni sebetulnya Pak, karena ya ilmunya sudah ditambah, tingkat manajerialnya juga udah bertambah gitu. Beda dengan yang belum menjadi guru penggerak, tapi bukan berarti guru penggerak ini yang segala-galanya, tapi guru penggerak, guru biasa yang sudah menambah wawasan keilmuannya dengan sekolah atau dengan kursus, dengan workshop dan lain-lain gitu, akan menjadi embedded di dalam kompetensi kepribadiannya Pak. Salah satunya tadi tumbuhlah jiwa untuk mau mengabdikan diri, mau berbakti kembali sebagai ASN untuk menjadi kepala sekolah yang gitu-gitu. Kan tadinya misalkan Bapak tidak mempunyai keinginan untuk menjadi kepala sekolah ya tadi, karena misalkan contoh alasan Bu Rita, bukan Bu Rita ya, Bu yang dari guru swasta tersebut, Roream tidak ada intensif katanya gitu, insentif. Nah, hal-hal gitu mungkin yang bisa digerakkan ketika kita sudah menambah keilmuan ya. Jadi untuk kepala sekolah kompetensi instrumennya baru 5 ini ya, tapi dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daripada sekolah tersebut gitu ya. Nah,
implementasi guru penggerak ini adalah salah satunya untuk meningkatkan kemampuan kepribadian daripada guru-guru tersebut, terutama dalam manajerial, terutama dalam mengembangkan kompetensi sosialnya, juga kompetensi-kompetensi yang lain. Karena di guru penggerak kan harus ada program P5 itu ya Pak ya? P5 ya. P5. Nah, gimana kita bisa mengembangkan program P5-nya kalau misalkan guru penggeraknya tidak paham gitu kan. Nah, itu kan berarti Bapak sudah mempunyai kompetensi di dalam pengembangan daripada profil pelajar Pancasilanya tersebut. Jadi sudah mempunyai kompetensi dalam kepribadiannya lebih tinggi dibandingkan misalkan guru yang belum menjadi guru penggerak. Hal-hal gitu sebetulnya Pak yang menjadi curiosity itu apa ya? Kepenasaran kita untuk bisa menjadi terus meningkatkan keilmuan kita, terutama ilmu manajerial dalam bidang pendidikan. Kalau misalkan kompetensi kepala sekolah itu yang mau dijadikan harapan gitu. Mungkin itu Pak Yana. Terima kasih Bu. Mangga. Waktunya masih ada. Mangga Pak Tony. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya mencermati dari awal tadi Pak Haji Tatang sampai Pak Yana itu sudah terwakili Bu Dokter, namun saya kira dalam pembahasan kali ini bahwa kita semua itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi organisasi kita kelak. Tadi Bu Nia menjelaskan mengenai teori motivasi mengenai kebutuhan dari Maslow, dan ada juga teori dari Delan mengenai pencapaian pemenuhan kebutuhan itu kebutuhan akan prestasi, kemudian kekuasaan dan hubungan. Terus tadi mengenai guru penggerak yang menjadi kepala sekolah di lapangan, Bu, di kita di sini memang betul secara kualitas guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah itu beda manajemennya. Ada peningkatan kualitas ranah 5 kompetensi kepala sekolahnya juga memang terlihat. Berbeda dengan kepala sekolah yang memang dirotasi meskipun sudah berpengalaman, memiliki jam terbang tinggi, tetapi tidak bisa meningkatkan kemajuan organisasi. Nah, saya kira mungkin ini berkaitan dengan kebutuhan, antara kebutuhan dan integritas mungkin. Nah, yang saya ingin tanyakan dalam kepemimpinan di organisasi itu, apakah kita harus fokus 100% pada integritas, totalitas pengabdian kita untuk meningkatkan organisasi, atau memang kita harus mengejar kebutuhan kita, tanda kutip, teori-teori motivasi. Karena memang di lapangan jam terbang saja tidak menjamin, kemudian tingginya gelar juga tidak menjamin. Mungkin itu saja Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Tony ya. Jadi itu hidup adalah pilihan Pak akhirnya. Jadi kombinasi antara integritas dan kebutuhan itu memang harus diseimbangkan gitu ya. Tentunya kalau kita kebutuhannya sudah terpenuhi, tentunya kita akan lebih berintegritas, biasanya seperti itu. Tapi yang utama biasanya kan kita, apalagi kalau misalkan kita melihat kebutuhan Maslow gitu, teori kebutuhan Maslow kan itu yang didahulukan gitu. Jadi kan dalam prinsip hidup sebetulnya kalau kita sudah aman, nyaman, tentram gitu kan, akhirnya integritas itu yang menjadi dasar sebetulnya. Jadi tidak bisa mendahulukan mana atau ini, jadi berjalan beriringan gitu Pak. Nah, mana yang paling dominan ketika ada permasalahan sebetulnya? Mana dulu yang didahulukan? Apakah integritas? Apakah kita mengejar kebutuhan dulu?
Masalahnya sekarang kalau misalkan kita hanya mengejar integritas, totalitas tanpa batas misalkan, tapi misalkan kebutuhan kita belum terpenuhi, ya pikirannya juga nggak akan total gitu Pak. Ya pasti kebutuhan. Jadi mengenai pertimbangan yang mana dulu itu saling silang sebetulnya Pak ya gitu. Kita menghadapi permasalahan kondisi yang bagaimana sehingga mana dahulu yang mana dulu yang didahulukan gitu. Nah, tentunya yang paling utama ya tentu kita harus mendahulukan diri sendiri, keluarga sendiri gitu, keluarga kita, apalagi Bapak sebagai pemimpin rumah tangga gitu ya. Nah, setelah itu baru lingkungan sekitar. Kan itu ada tahapan-tahapannya juga, Pak. Mana yang harus didahulukan. Kan menjadi pemimpin di keluarga juga itu harus punya integritas juga, Pak, gitu. Nah, di lain juga harus memenuhi kebutuhan dari rumah tangganya juga harus dilakukan dengan penuh integritas. Jadi kalau misalkan mana dulu, apakah kebutuhan dulu atau integritas dulu, saya kurang bisa menjawabnya Pak, karena itu saling embedded gitu ya, saling merangkum. Jadi tergantung daripada kondisi dan situasi yang Bapak hadapi waktu itu gitu. Mana yang harus didahulukan gitu. Tentunya untuk menjaga ya pertama kalau misalkan ini personal dulu, baru ke lingkungan terdekat dan lingkungan yang awal. Lingkungan pekerjaan mungkin itu yang ketiga mungkin ya. Yang paling utama adalah keluarga dulu lah yang diutamakan. Itu mungkin tahapannya ya Pak Tony. Siap, terima kasih Bu Dokter. Mangga waktunya 1 menit lagi Pak Ibu Winda atuh ya Pak Irham, mohon maaf. Saya senang sekali ya Bapak dan Ibu diskusinya antusias ya, sehingga saya juga bisa mengeksplor bagaimana pengetahuan saya untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Mangga satu lagi. Ya, saya mungkin Bu. Mohon mangga Ibu Winda Cantika yang cantik. Hatur nuhun. Saya tuh menggelitik Bu dalam hati saya tentang gaya kepemimpinan Bu. Dan memang di sekolah kami itu kan ada pergantian-pergantian kepala sekolah dengan gaya yang beliau-beliau punya gitu Bu. Dan memang diharapkan gaya kepemimpinan itu harusnya melihat situasi dan kondisi di sekolah mungkin ya Bu ya. Nah, sebetulnya gaya kepemimpinan apa yang tepat Bu untuk yang tepat dan paling efektif untuk digunakan di sekolah, contohnya di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Winda, betul ya gaya kepemimpinan ini tergantung daripada situasi daripada sekolahnya, lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan sekolah di Kota Bandung relatif lebih sekolahnya di SMA 2 adanya Bu ya. Mohon Pak. Ya, jadi tergantung daripada kondisi organisasinya juga Bu, gaya kepemimpinan yang efektif itu. Ketika organisasinya itu baru tumbuh, itu gaya kepemimpinan yang otoriter tidak masalah ya, karena pemimpin ini harus dengan otorisasinya mengarahkan organisasinya pada suatu tujuan. Tapi bertumbuh dari situ ketika organisasi tumbuh itu kan dari jumlahnya banyak, dari sistemnya jalan, dari pengerahan sumber dayanya banyak dan lain-lain. Ketika organisasinya sudah sampai puncak, itu gaya kepemimpinan demokratis biasanya yang dipakai ya. Jadi bisa mengerahkan sumber daya yang ada, potensi-potensi sumber daya yang ada, akhirnya mengerahkan gaya kepemimpinan yang memberdayakan. Ya, jadi yang bisa mengarahkan organisasi, tapi juga dia bisa membangun potensi-potensi yang ada sehingga
majunya itu akan lebih cepat gitu. Jadi ketika pada puncak organisasi gaya kepemimpinan yang memberdayakan yang ada, yang itu yang harus dipakai ya, tidak otoriter lagi. Nah, itu khusus untuk organisasi yang sudah established tentunya. Kalau di Kota Bandung kan sudah maju ya organisasi pendidikannya. Sebetulnya role model gaya kepemimpinan pendidikan kita itu harusnya mengacu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, role modelnya. Bagaimana beliau mempunyai sifat apa Bu? Lupa lagi saya. Pak Muhammad. Tablik, amanah, fatonah ya. Nah, tablik, Amanah, tablik, fatonah. Nah, itu sebetulnya role model kita Rasulullah gitu. Nah, dijabarkanlah di dalam tadi kompetensinya, kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, bahwa harus berakhlak, harus melaksanakan, ada yang banyak itu gitulah, itu yang dilaksanakan ya, sehingga role model kita ini yang menjadi panutan ini bisa dijadikan contoh ketika Bapak dan Ibu ada atau memimpin di lembaga pendidikan. Nah, secara duniawi tadi kompetensi-kompetensi yang lain, tapi Ibu harus mengacu kepada 4 model Rasulullah tadi, yang tabligh, amanah, fatonah, satu lagi apa? Sidik, jujur. Nah, tadi ada yang berbicara kejujuran, Pak Muhammad ya kalau nggak salah. Harus yang kompetensi kejujuran itu kan masuk kepada ranah kepribadian. Harus bisa yang menyampaikan, berarti gaya komunikasinya harus bagus, gitu-gitu kan ya, Bu. Jadi ya pokoknya jadi pemimpin pendidikan tuh kalau kata orang Sunda mah harus masagi, harus segala bisa, harus bisa membaca situasi, harus bisa mengarahkan, makanya bisa bertindak sebagai sahabat, bisa bertindak sebagai pendidik gitu ya, bisa bertindak sebagai panutan kepala sekolahnya. Jadi akhirnya menjadi kepala sekolah efektif yang menjadi panutan dari anak buahnya. Jadi kita segen gitu loh, segen bukan karena takut gaya otoriternya, tapi segen karena kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya, segen karena kepribadiannya yang bagus, segen karena gaya manajerialnya yang mumpuni gitu, segen karena gaya sosialnya yang bijaksana dan lain-lain. Itulah harapannya seperti itu. Bapak dan Ibu mungkin alhamdulillah diskusinya. Hatur nuhun Ibu. Ini dari Ibu Timur katanya menjadi refleksi untuk bergerak di bidang pendidikan non formal ya Ibu, kita rasakan bahwa pendidikan non formal ini harus lebih berlari ya untuk menyamai pendidikan yang formal gitu, sehingga pendidikan non formal itu juga tidak ada paradigma negatif lagi di pendidikan non formal. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf ketika saya berdiskusi tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah untuk tugas ya, kalau misalkan Ibu dan Bapak ada yang ditanyakan via WA group saja. Aduh. Mangga melalui WA group saja. Tapi sudah aman ya pembagian kelompoknya? Ya, justru itu Bu, kami itu menunggu arahan dari Ibu terkait dengan model tugasnya kan. Kalau di catatan saya itu ada dibagi 2 kelompok Bu ya. Iya. Ada yang kelompok membuat buku dan ada kelompok membuat yang sifatnya penelitian. Nah, penelitian itu dibagi 2 lagi, ada yang penelitian jurnal dan ada pengabdian masyarakat. Nah, itu yang kami belum paham itu, kalaupun membuat buku nanti mungkin arahannya seperti apa Bu modelnya, karena kan menentukan topiknya juga. Kemudian kalaupun penelitian modelnya seperti apa itu yang perlu kami arahkan terkait dengan pembuatan kelompok. Kalau di mata kuliah lain kita sudah terbentuk kelompoknya Bu, memang beda-beda. Ada yang kelompoknya per 4 orang, kemudian kalau di mata kuliah lain ada yang ditentukan dulu topiknya, baru dibuat kelompok menjadi tiga grup dengan topik yang sama. Nah, itu yang mungkin perlu arahan dari Bu Dokter. Itu Bu. Iya, mangga.
Bapak mungkin boleh 5 menit nambah 5 atau Boleh, 10 menit ya? Boleh silakan. Apa Boleh, Bu. Boleh. pokoknya punten pisan. Jadi belum assalamualaikum atuh. Nah, apa-apa, Bu, dilanjut. Ya, untuk tugas ya. Sebentar. Saya tuh udah membuat ini jadwal. Dan bagian-bagiannya mana ya? Sebentar. Jumlahnya berapa Pak Yuyus? 36 kalau nggak salah, Bu. 36 ya? 34 yang jadinya. Oh, 34. Yang 2 nggak jadi katanya. Ya. Nanti ya. Sebentar. Mana tadi tanya tuh kan? Kedap. Loh, kemana ya? Sebentar. Itu jadi tegang. Oh, ini. Nah, gini. Atas katingali Ibu dan Bapak. Sudah, Bu. Nah, jadi ini yang model pelaksanaannya ya. Kita di pertemuan ketiga sekarang ya. Betul. Kita 1 minggu lagi pertemuan keempat, dan setelah itu Bapak dan Ibu melakukan pertemuan 5 dan 10 ini untuk ke lapangan ya. Jadi dibagi 3 Bu, dibagi 2 dulu kelompoknya. Jadi ada yang 17 orang, ada yang berapa? 17 orang, masing-masing 17 orang ya? 34 bagi 2 ada 11. Ya, 17. Nah, kalau 17 orang itu membuat buku, berarti kita mempunyai bukunya jangan terlalu tebal, jadi dibagi 1 artikel 2 orang, Bu, Ibu Bapak. Jadi ada 8 artikel ya, 9 berarti, ada 9 artikel. Itu untuk yang 17 buku. Jadi 1 buku saja, temanya mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Ibu dan Bapak bisa mengeksplor apapun. Tadi bahan diskusi kita juga itu sebetulnya bisa dijadikan bahan tulisan Bapak dan Ibu. Jadi di pertemuan berikutnya nanti saya mencoba mengulas bagaimana cara menulis yang baik dan benar, baik itu di buku maupun di jurnal ya. Nah, pada pertemuan besok Ibu dan Bapak masih kuliah ya, pertemuan seperti ini online kan. Nah, pada 5 sampai 10 Bapak dan Ibu sudah membuat tugas individu ya, tugas individu masing-masing review 5 jurnal kan Bapak dan Ibu. Review 5 jurnal ini, 3 jurnal nasional, 2 jurnal internasional ya, dimasukkan ke dalam template yang nanti di bawah ada. Nah, 5 pertemuan 5 dan 10 ini Bapak dan Ibu coaching klinik. Yang kelompok buku mangga kita diskusi kalau misalkan Bapak dan Ibu ya ada permasalahan mengenai penyusunan bukunya, penyusunan artikelnya dan lain-lain. Kelompok yang 17 orang lagi berarti ada yang 8 orang ya, 8 orang tuh untuk penelitian, dan ada yang sisanya berapa? Penelitian 15. Tapi 10 lah. 10 yang penelitian, 7 yang pengabdian masyarakat. Nah, bagi 3 lagi. Jadi yang penelitian ada 3 kelompok. Ada 3 orang, ada yang 1 kelompok 3 orang, ada yang 4 orang 1 kelompok. Bu, yang pengabdian kepada masyarakat, ada yang berarti dibagi 2 kelompok. Ada yang 3 orang, ya? Ada yang 4 orang gitu ya. Paham ya Bu ya untuk pembagian kelompok ya. Jadi kembali lagi 17 orang ini menyusun buku, temanya itu adalah
kepemimpinan dan perilaku organisasi, mangga Ibu bebas mau menulis apa, bahan tadi juga bisa ditulis. Nah, nanti kita coaching klinik pada pertemuan ke-5 dan 10 ya. Nah, untuk penelitian mangga pada pertemuan 5 dan 10 berarti Ibu dan Bapak punya 5 minggu untuk melakukan persiapan ya, perencanaan proposalnya, yang berikutnya ke lapangannya, penelitiannya, dan juga hasilnya ya, membuat laporannya. Nah, laporannya dibuat menjadi jurnal penelitian, ada jurnal pengabdian masyarakat ya. Jadi luaran dari kelas ini ada 1 buku, book chapter mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi, ada 3 penelitian, dan ada 2 pengabdian kepada masyarakat. Gitu ya Bu ya, Pak? Ya. Nah, pada UTS pertemuan ke-8 ya, di sini jadwal. Nah, jadi ini kita berangkat pada kuliah ketiga nih. Kuliah keempat 27 Oktober insya Allah kita masih tatap muka. Nah, 3 November sampai 23 November Ibu dan Bapak sudah masuk ke bikin buku, sudah penelitian, sudah PKM. Nah, tapi di luar itu Ibu dan Bapak menyusun review jurnalnya Ya, ya. yang individu ya. Sukan pada ujian tengah semester. Baik. Ini nggak perlu daring Bu, online saja karena juga jaringan di Uninus suka rusak gitulah ya. Jadi mending dari rumah Bapak dan Ibu aja. Dah mau apa contek-contek, dah beda-beda gitu ya analisisnya. Nah, 8 sampai 12 Desember tiap minggu ini ada yang presentasi ya, progress report namanya. Teman-teman yang nulis buku presentasi mengenai hasil kerjanya, mengenai menyusun buku. Yang teman-teman yang penelitian presentasi hasil penelitian, teman-teman yang PKM presentasi hasil PKM-nya. Nah, nanti ini mendapat masukan dari teman-temannya supaya tulisan Bapak dan Ibu yang akan disubmit di jurnal ini ada pertambahan, ada peningkatan gitu. Nah, ini adalah menjadi nilai ujian akhir semester hasil karya Ibu Bapak ini gitu. Nah, jadi pada ujian akhir semester ini diharapkan sudah ada LOA, letter of acceptance dari jurnal penelitian maupun jurnal pengabdian masyarakat. Nggak perlu jurnal yang inilah Bu, kalau misalkan supaya cepat bisa jurnal IDIP juga, untuk PKM bisa jurnal Uninus gitu ya, yang Sinta 5 jurnal pengabdian masyarakat Uninus ada, untuk penelitian jurnal IDIP sedang sedang akreditasi Sinta, tapi tulisan Ibu dan Bapak bisa yang menjadi penulis perdana gitu, bagus ini. Bayarannya juga murah lah, sekitar 300.000 gitu. Jadi di sini sudah ada hasil karyanya. Nah, ketika ujian akhir, kapannya ini teh? Ujian akhir teh ping 19 Desember, Ibu dan Bapak menyerahkan produk pembelajarannya. Nah, bisa ke kampus, mangga, biar nengok saya bisi begang gitu. Atau Ibu Bapak cukup email hasil daripada karyanya gitu ya. Jadi bebas mangga ini mah. Pada tanggal 19 Desember. Cuman mengingatkan saja pada Bapak dan Ibu sudah membuat analisis review jurnal Bu, yang di template yang sudah saya bagikan ya. Sekedap template-nya ini. Jadi Bapak dan Ibu sekarang mencari jurnalnya. Kalau jurnal nasional bisa di Google Scholar atau juga di Sinta ya. Di Sinta bagus Bu, supaya terakreditasi lah. Temanya sama, mengenai penelitian dan mengenai kepemimpinan dan organisasi pendidikan. Dan setiap orang jangan sama.
supaya nanti saling belajar gitu. Ya, tidak boleh tekaci misalkan Pak Muhammad sama dengan Ibu Cantika, nggak boleh ya. Jadi jurnalnya beda-beda. Ini disimpan di sini, ditulis jurnalnya 3 jurnal nasional, 2 jurnal internasional. Nah, Bapak dan Ibu menganalisis sesuai dengan IMRAD ya. IMRAD itu ada di introduction, di pendahuluan. Harus ada state of the art-nya. Baca jurnal tersebut apakah ada sotanya atau tidak. Jadi mengidentifikasi, memahami konsep-konsepnya, memahami temuan-temuannya. Kalau ada ya tulis di sini. Tapi kalau tidak ada berarti nanti di sini dianalisis, Ibu dan Bapak menambahkan pada jurnal Mobo ini tidak ada sota. Nah, sebaiknya pada inovasi ini harus berbasis state of the art misalkan. Itu adalah rekomendasi Bapak dan Ibu. Jadi di bawahnya ditambahkan satu file ya bagaimana analisis Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak baca lagi di pendahuluan. Apakah ada gap risetnya? Gitu. Gap riset ini adalah adanya kesenjangan antara teoritis, baik berupa konsep, baik berupa metode, dan lain-lain. Kalau ada, berarti silahkan tulis. Kalau tidak ada, nah tidak ditemukan misalkan gap riset pada jurnal tersebut, sebaiknya gap riset ditentukan dalam melakukan pada pendahuluan supaya kita tahu bagaimana tingkat novelty daripada tulisan. Kan analisis Bapak di sini. Dan analisisnya itu sangat beragam, tergantung daripada jurnal yang Ibu Bapak baca ya. Nah, akhirnya nanti kan Ibu dan Bapak setelah tahu bagaimana kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, biasanya di kolom manfaat itu Teh Ibu ada. Nah, silahkan dituliskan di sini. Kalau tidak ada, tuliskan tidak ada dan sebaiknya seperti apa. Di method juga nanti ada langkah-langkah yang diambil oleh peneliti itu apa. Misalkan pada jurnal ini pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif misalkan dengan studi kasus misalkan. Siapa saja respondennya tulis di sini ya. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi pada tabel ini Ibu dan Bapak membaca jurnal, mereview jurnal, 5 jurnal, dan menuliskan masing-masing dengan kolom-kolom seperti ini. Tingkat kedalaman analisis ini yang nanti saya akan lihat gitu ya. Betul enggak gaya analisis Bapak ini sesuai atau tidak gitu, atau bagus atau tidak gitu. Jadi saya menghargai analisis di kolom akhir ketika Bapak melakukan analisis terhadap jurnal tersebut ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Sudah dan juga izin bertanya Bu. Enggak? Boleh. Untuk tema jurnalnya apakah harus spesifik tentang tema kepemimpinan dan organisasi pendidikan atau boleh di luar itu? Kemudian yang kedua Bu, dari contoh IMRAD tadi, berarti kalau ada 5 jurnal akan ada 5 baris ke bawah Bu ya per jurnal. Ya, betul. Dan nanti jurnalnya dicantumkan Pak, filenya. Dilampirkan ya, baik. Dilampirkan karena kalau saya kan ingin melihat filenya juga gitu. Ya. Betul. Perihal temanya gimana Bu? Apakah bisa temanya tentunya tergantung yang berkaitan dengan organisasi dan kepemimpinan dan perilaku organisasi. Bebas itu mah itunya. Kayak yang teman-teman menulis penelitian tadi yang kita diskusikan, misalkan yang di SD naon, terus ada yang memilih kepala sekolah di pesantren, itu tuh bisa dijadikan tema penelitian, Pak. Iya, baik. Bisa ditulis, nanti Bapak merujuk dari jurnal-jurnal sejenis mengenai pemilihan pemimpin di pesantren misalkan. Jadi Bapak kaya akan literasi gitu ketika Bapak membuat suatu jurnal penelitian mengenai pemilihan rekrutmen kepala sekolah di pesantren tersebut gitu. Jadi bisa tadi bisa dijadikan
objek penelitian ataupun objek pengabdian masyarakat. Objek pengabdian masyarakat contoh mungkin di gaya memilih kepala sekolah di Bapak, di pesantren Bapak berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, di Bapak dianggap lebih efektif. Nah, didalami bagaimana caranya melalui pengabdian kepada masyarakat. Misalkan ketika ada yang meneliti, ada yang mengabdi, misalkan gaya kepemimpinan demokratis di pesantren mana untuk meningkatkan kompetensi profesional guru misalkan. Kan itu bisa dijadikan subjek penelitian. Jadi bebas penelitiannya mah atau pengabdian mah sesuai dengan tema kepemimpinan dan organisasi perilaku organisasi kepemimpinan pendidikan. Itu saja Ibu dan Bapak sudah ada. Baik Bu, terima kasih. Mohon, Mungkin nanti terima bisa kasih. via WhatsApp aja Bu ya pertanyaan tambahannya. Mangga di WA grup aja Pak. Boleh, siap. Mohon. Mangga hatur nuhun Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu. Oh iya punten, absennya di litera sudah bisa masuk belum ya? Belum bisa Bu, masih tidak bisa. Punten atuh bikin Google Form Bu Fitri biasanya yang pinter. Ya, rekapannya nanti kita kirimkan Bu ke Ibu. Mohon. Presensinya sama fotonya ya Pak ya? Ya, boleh Bu. Yus, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum live ini boleh saya infokan dulu. Barusan saya lagi cek akun Zoom yang ada di saya yang itu ternyata memang bisa panjang, bisa durasinya panjang. Hanya tadi salah setting aja. Jadi nantilah mungkin untuk besok kita coba dulu pakai akun yang GTK supaya memanfaatkan akun yang ini karena sudah dikasih akunnya dan bisa sampai 300 orang gitu. Sehingga tapi nanti akan kembalikan lagi ke Pak Sugeng, mungkin bisa dioptimalkan untuk hal yang lain. Karena sayang kalau ini nggak digunakan, udah dikasih akses bisa kita manfaatkan untuk kita semua. Gitu mungkin Mas kalian. Sayang itu Pak Sugeng nggak jadi jariah. Jadi gimana sih saya ini? Nggak jadi ya dong. Kita maksimal Gimana Pak Yus? Kalau ada kendala nanti kita akan coba ini alihkan. Sayang ini akunnya bisa sampai 300 orang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk yang tugas kuliah ketiga ini dengan Pak itu sudah clear ya, dengan Dr. aku udah clear. Nanti kita tinggal mengisi tinggal membentuk kelompoknya. Silakan yang mau ke buku siapa, yang mau ke penelitian ataupun ke PKM nanti kita susun. Saya coba buatkan dulu sistemnya untuk pemilihannya Bapak Ibu ya supaya tersebar yang buku berapa orang, nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja ke pengelompokan penelitian biar nggak rebutan. Oke, mungkin gitu ya, teman-teman saya udah maghrib. Ya, mari. Nggak enak udah lewat maghrib. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pak Sugeng. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, dadah. Lucu, Dedeng. Dadah. Dadah.